Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, gedung yayasan berlantai 2 di Medan, Sumatera Utara dilalap si jago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Astagfirullahaladzim. Gedung yayasan berlantai 2 di Jalan Istiqomah, Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh isi rumah yang merupakan bangunan semi permanen. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan langsung menurunkan 3 unit mobil pemadam untuk menjinakkan api. Api dapat dipadamkan petugas setengah jam kemudian. Meski kondisi rumah sudah tidak ada lagi yang dapat diselamatkan. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Rumah diperkirakan satu rumah, cuma 4 kakak di sini, satu rumah 4 kakak. Oke. Oh, dekor apanya semua base di atas pun habis, lantai 2 pun kena juga. Korban juga nggak ada, kosong ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah lapak barang bekas di kawasan Jalan Jeran Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi pada hari Minggu petang. Api nampak meluluh lantahkan barang rongsok yang ada di dalamnya hingga mengakibatkan kepulan asap hitam pekat ke udara. Kebakaran di gudang rongsok belakang Rebang Mawam. Amukan si jago merah menghanguskan sebuah lapak barang bekas di kawasan Jalan Jeran Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu petang. Tumpukan barang rongsok yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar dan terus meluas. Akibatnya, asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara setelah ratusan kilogram benda yang mayoritas berbahan plastik hangus terbakar. Warga sekitar sempat panik karena lokasi kejadian yang berada tidak jauh dari area permukiman. Api sendiri akhirnya berhasil dijinakkan setelah aparat dari pemadam kebakaran turun ke lokasi kejadian. Petugas kini tengah menyelidiki dari mana api berasal. Pemirsa, kantor Satpol PP di Kota Gorontalo diserang sekelompok orang. Para pelaku diduga anggota polisi melancarkan aksi balas dendam setelah teman pelaku sesama anggota polisi dikeroyok petugas Satpol PP. Inilah video amatir detik-detik dugaan aksi penyerangan kantor Satpol PP Kota Gorontalo. Sejumlah pemuda yang diduga anggota polisi menggeruduk kantor Satpol PP buntut aksi pengeroyokan yang dilakukan personil Satpol PP kepada seorang anggota polisi saat razia. Terduga pelaku penyerangan nampak menggunakan sejumlah sepeda motor dan mobil. Suasana pun kian mencekam saat personil Satpol PP menghadapi dugaan penyerangan yang dilakukan. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea pun dibuat gerak dan mengecam aksi penyerangan fasilitas negara yang diduga dilakukan sejumlah oknum anggota polisi, termasuk korban pengeroyokan yang terekam ikut dalam aksi penyerangan. Wali Kota Gorontalo berharap polemik yang tengah berproses hukum di Polresta Gorontalo dapat ditangani dengan profesional oleh penyidik. Pemirsa, truk mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke jalanan curam di Lembah Sereale, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. 6 korban meninggal dunia dan belasan korban terluka. Keluarga korban kecelakaan maut truk di Lembah Sereale menangis histeris di Rumah Sakit Elim Rantepau, Toraja Utara.
Mereka terkejut atas peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa kerabat mereka secara tiba-tiba. Korban meninggal dari kecelakaan maut ini bertambah jadi 6 orang, terdiri dari 4 wanita dan 2 pria. Para korban sempat jalani perawatan, namun akhirnya meninggal karena luka cukup serius. Polisi telah lakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi sudah melaksanakan olah TKP sekaligus mencari saksi-saksi untuk mengetahui secara pasti apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini. Apakah disebabkan oleh human error atau ketidaklayakan kendaraan. Kecelakaan tunggal terjadi pada Sabtu sore ketika truk yang mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke jalan curam di Lembah Seriale, Kecamatan Tikala. Rombongan tersebut diketahui baru pulang dari menghadiri upacara adat Rambu Solo di Kecamatan Rindingalo. Diketahui truk mengangkut 20 orang penumpang. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, sebuah rangkaian KRL relasi Jakarta Kota Bogor terkena lemparan batu hingga mengalami kerusakan di pintu dan jendela. Diketahui pelaku pelemparan adalah anak-anak yang sedang bermain di pinggir rel yang iseng melempar batu. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi. Pelemparan batu terjadi pada Jumat sore. Saat kereta melintas, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela. PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu. Setelah mendapat laporan, petugas pengamanan kami langsung melakukan penelusuran dan terduga pelaku berhasil ditangkap, seorang anak laki-laki. Selanjutnya kami serahkan ke kantor Polsek setempat untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dua pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir dari lokasi pelemparan. Dari pemeriksaan kepolisian, diketahui dua anak sedang bermain di pinggir rel dan iseng lempar batu ke arah kereta yang melintas. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tak bisa beroperasi selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI pun meminta kepada orang tua agar selalu mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tidak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 11 kg. 3 pria diamankan dari Depok dan Jakarta Barat. Siapa? Ali sudah sendiri. Diam. Mana barangnya? Mana, cepetan. Tiap. Ke belakang, tangan lu ke belakang. Tim Unit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 pelaku pengedar narkoba di beberapa lokasi di Jakarta Barat dan Depok. Petugas menggiring pelaku ke kamar indekos mereka untuk menunjukkan persediaan narkoba. Polisi berhasil mengamankan sebuah koper berisikan narkoba jenis sabu seberat 11 kg, timbangan digital, ponsel, serta plastik klip besar. Pagi ini kami telah mengamankan 3 orang dengan inisial S, H, dan D dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 11 kg. Barang bukti tersebut informasinya merupakan jaringan Sumatera yang akan rencananya diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, polisi menangkap 4 mahasiswa dari 2 kampus ternama di Makassar, Sulawesi Selatan. Keempat mahasiswa terlibat aksi premanisme di kampus, juga terlibat tindak pidana kasus lain.
Viral seorang mahasiswa dikeroyok hingga terlibat adu jotos di kantin kampus Universitas Dipa Makassar. Pengeroyokan dipicu persoalan sepele, yakni tempat duduk di kantin kampus yang ditempati korban dipersoalkan hingga diklaim oleh para pelaku. Tim Jatanras Polrestabes Makassar yang menerima laporan meringkus 4 pelaku di rumahnya dan di salah satu asrama mahasiswa di kota Makassar. Masing-masing pelaku yang ditangkap tidak hanya terlibat dalam satu kasus tindak pidana, namun turut terlibat dalam aksi penyerangan di salah satu kampus swasta di kota Makassar yang menyebabkan satu mahasiswa alami luka tebas di kepala akibat diserang oleh kawanan pelaku. Rektor Universitas Dipa Makassar menyayangkan akan kejadian ini. Tindakan tegas akan diberikan kepada mahasiswa usai proses sidang kode etik. Akibatnya sanksi skorsing hingga pemecatan bahkan pidana penjara kini menanti para pelaku. Itu. Iya Pak. Karena mahasiswa seharusnya datang ke kampus itu bukan untuk berkelahi, tapi datang untuk belajar. Makanya untuk menjadi koreksi bahwa ini kita coba proses kembali semua apa yang menjadi masalah dalam kenapa sampai ada yang beginian, kenapa sampai ada perkelahian. Nah, saya sudah minta kepada WR3 untuk membahas kembali dan mengambil tindakan lebih keras kembali kepada orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Kenapa? Kita inginkan kampus tenang dalam hal belajar. Kalau sampai terjadi hal tersebut, berarti orang yang tidak menginginkan kampus belajar dengan tenang, nah itu yang kita tidak inginkan ada di dalam kampus. Sejumlah mahasiswa yang diamankan kini ditahan di Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Pemirsa, seorang oknum anggota TNI Angkatan Udara bersama istrinya terlibat cekcok dengan seorang pedagang wanita di kawasan kuliner Maros, Sulawesi Selatan. Kenapa sih, Pak? Kenapa? Dalam video yang beredar di media sosial terlihat oknum prajurit berseragam TNI Prada ANP cekcok dengan seorang pedagang wanita. Diduga dipicu masalah pekerjaan, oknum tersebut tampak emosional dan diduga melakukan tindakan kekerasan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa 8 Juli 2025 ini telah dilaporkan ke Denpom dan Polres Maros. TNI menegaskan akan menindak tegas anggotanya dan mengimbau prajurit untuk menjunjung tinggi etika saat berinteraksi dengan masyarakat sipil. Nah, kenapa sifatku? Kutanya gitu, kenapa? Sebelum itu video yang itu belum dipencet HP-nya, belum sempat ke video. Cuman dia mau rampas itu HP. Saya kasih gini HP, terus kena dada saya. Itu juga saya keberatan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang tukang ojek ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di semak-semak di Puncak Jaya, Papua. Korban diduga dibunuh kelompok kriminal bersenjata. Sudah dibunuh. Mayatnya ada di bawah ini. Sudah buang di semak-semak. Ini dia, kasihan. Safarudin, 40 tahun, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di semak-semak oleh warga Puncak Jaya, Papua, Sabtu siang. Korban diduga dibunuh dengan senjata tajam karena ditemukan luka di kepala dan kaki. Safarudin diduga jadi korban perampokan dan kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB karena sepeda motor serta ponselnya ikut raib. Petugas gabungan Satgas Ops Damai Kartens kemudian mengevakuasi jasad korban dengan menempuh jalur yang cukup ekstrim. Pasalnya kondisi medan menuju TKP curam dan berbukit. Menggunakan motor, jasad korban dibawa ke jembatan distrik Wanwi sebelum dibawa ke RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya untuk kemudian dipulangkan ke kampung halaman di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pihak Satgas Damai Kartens menyebut korban sempat hilang beberapa hari sebelum ditemukan meninggal. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagat Telengeng, tokoh yang telah lama menjadi bayang-bayang konflik bersenjata di Papua. Motif diduga dipicu oleh penanaman motor milik kerabat mereka yang diamankan oleh aparat saat patroli di Mulia. Sementara itu, keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan dan berharap jasad Safarudin segera dipulangkan ke kampung halaman. Keluarga tak menyangka Safarudin tewas dengan cara mengenaskan
karena sehari sebelum hilang, mereka sempat berkomunikasi via telepon. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Aryada Rupangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Dalam kamera pengawas, seorang penjaga kos nampak memeriksa kamar korban dengan mengintip dari celah pintu sambil berkomunikasi dengan orang lain lewat telepon genggam. Inilah video rekaman kamera pengawas indekos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, malam hari sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri Aryada Rupangayunan ditemukan tewas pagi harinya. Sekitar pukul 00:27 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari penjaga kos atau keberadaan orang lain. Video itu merupakan rekaman terakhir aktivitas yang terlihat di halaman indekos sebelum Aryada Rupangayunan ditemukan tewas pada pagi harinya dengan wajah terlilit lakban. Polisi selidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sejauh ini 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Kita ke kasus lain pemirsa, berlarut-larutnya kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang diduga tewas dibunuh 2 atasannya membuat Bareskrim Polri turun tangan. Bareskrim akan memberi petunjuk tentang teknis dan juga taktis pembuktian. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang terjadi 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 16 April 2025, belum menemukan titik terang pelaku penganiayaan yang menyebabkan Nur Hadi tewas. Karena itu, Bareskrim Polri turun tangan membantu kasus tersebut agar lebih terang. Terutama memberi petunjuk tentang teknis pembuktian khususnya dalam penerapan pasal. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahajopuro menyatakan pihaknya hanya memberikan asistensi karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kita sarankan. Sejauh ini Polda NTB sudah menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama selaku atasan, Ibda Haris Chandra, dan seorang wanita Misti Puspitasari. Ketiganya kini ditahan di Polda NTB. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan menindak tegas anggotanya yang melanggar aturan. Tindakan tegas itu termasuk bagi 2 personil Polda Nusa Tenggara Barat yang diduga terlibat pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dulu kita tidak pernah berubah, konsisten terkait dengan anggota yang melanggar. Apabila terbukti, proses, pecat, pidanakan. Sudah jelas dan ini berlaku sampai sekarang. Termasuk dengan kasus yang di NTB, Bapak. Informasi selanjutnya, tim SAR gabungan telah menemukan dan memvisualisasikan bangkai KMP Tunduk Pratama Jaya. Berdasarkan citra bawah air, kapal dalam kondisi terbalik di dasar laut perairan Selat Bali. Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap badan kapal motor penumpang Tunduk Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim unit pencarian dan pertolongan laut melaksanakan operasi SAR bawah air dan mendapatkan visual posisi KMP Tunduk Pratama Jaya di titik referensi 8. Tim SRU Laut menggunakan kamera bawah air mendapatkan objek KMP Tunduk Pratama Jaya dalam kondisi terbalik dengan nama juga tertera. Usai mendapatkan titik bangkai kapal, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Hingga saat ini data posko operasi SAR dan potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menyebutkan hingga Sabtu malam jumlah korban selamat tercatat 30 orang. 18 korban ditemukan meninggal dan 17 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam keterangannya, Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Riput Eko Suyatno menyebutkan, dari hasil temuan bangkai kapal KMP Tunu Pratamajaya, tim terkait akan segera melakukan perambuan posisi bangkai kapal. Kita evaluasi dengan hari ini dengan pembanding gambar KMP Tunu Pratamajaya. Jadi Bapak Ibu sudah cukup jelas ini kemajuan yang signifikan, ya, di mana SNC mengendalikan tim SAR gabungan sampai mendapatkan posisi fix dari kapal tenggelam yaitu KMP Tunu Pratamajaya pada posisi yang tadi sudah disampaikan. Untuk itu langkah-langkah ke depan sebagaimana yang sudah disampaikan masing-masing kru dan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Navigasi Tanjung Perak, tim teknis akan segera melakukan perambuan ataupun penandaan. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Brussels, Belgia pada Sabtu waktu setempat. Kunjungan ke Brussels merupakan rangkaian lawatan diplomatik ke kawasan Eropa. Informasi usai jeda tetap di Sindo Malam.